Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ila Allah biada lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ya belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan niat ya belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan aktivitas kita belajar bahasa Arab ini bisa menjadi kebaikan bagi kita ya, menjadi sumber pahala, menjadi amalan yang bisa memberi kebaikan ya bagi kita semuanya. Insya Allah dengan ilmu bahasa Arab akan memudahkan kita ya dalam memahami Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran, dalam termasuk mengamalkan ya isi dari Al-Quran maupun hadis. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini juga bagian dari menghidupkan sunnah Rasul, bagian dari amalan yang diperintahkan oleh Rasul ya untuk mempelajarinya ya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini kita diakui ya oleh Nabi Muhammad nanti di akhirat sebagai umatnya dan bisa mendapatkan syafaat al-uzma amin ya rabbal alamin. Baik ya, malam hari ini kita akan membahas tema yang judulnya adalah al-marfu'at ya minal asma ya. Al-marfu'at isim-isim yang marfu ya, minal asma ya dari isim-isim. Nah, apa apa saja. Jadi pengertian rofa dulu ya. Rofa itu adalah kondisi kalimat yang dia itu dalam keadaan apa marfu ya. Ya, apa saja yang kondisi yang menyebabkan suatu kalimat itu dalam keadaan marfu. Nah, di antaranya adalah kalau dalam kalimat kedudukannya yang pertama sebagai fa'il. Ini kalau sebagai fa'il maka dia isim yang apa kedudukannya rofa atau marfu ya. Contohnya ini. Ya, maka diikuti ya sambil melatih melafadzkan. Allamal ustadzu Alamal ustadu at-talamidza at-talamida al-lughatal arabiyyata. al-lughatal arabiyata. Ya, al-ustadzu ini sebagai isim yang marfu, sebagai isim yang rafa. Kenapa? Karena dia kedudukannya dalam kalimat sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, allamal ustadzu ya. Ustadz itu ya telah mengajarkan ya. Allamal ustadzu at-talamidza ya kepada murid-murid ya al-lughatal arabiyyata bahasa Arab ya at-talamidza ini disebut mansub ya. Kenapa? Kedudukannya dalam kalimat semaf'ul bih. Tapi kalau al-ustad dibaca al-ustadu dibaca rofa karena sebagai fa'il. Allama, ada ingat? Allama ini fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr? Bapak Ibu, harokat Alam fathah. Biasanya fi'il? fil madhi. Ya, betul fi'il madhi ya. Kalau ketemu kata kerja
belakangnya harokatnya fathah, itu ciri fi'il madhi. Ya, allama, kataba, jalasa, qara'a, dhahaba. Nah, itu adalah pola-pola fi'il madhi ya. Kalau yang dumah itu biasanya pola fi'il mudhari ya. Ya'lamu, yajlisu, yaqra'u, yadhabu. Nah, yang u itu fi'il mudhari. Kalau mudhari menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Kalau madhi menunjukkan waktu apa, Bapak Ibu? Lampau. Lampau sudah terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris past tense ya sudah terjadi. Allama telah mengajar itu mengartikannya. Kalau ya'lamu sedang mengajar. Kalau allama telah mengajar. Al ustadu ustad itu at-talamida ya murid-murid ya. Ini namanya pola apa jamak taksirnya talamid dari tilmid ya. Tilmidani talamid ya. Jamak taksir jamak tidak beraturan ya. Murid-muridnya banyak ini. Ustadznya satu orang. Al ustad ya satu orang di sini. Kalau banyak kan asatid, al asatid ya, banyak. Al ustad satu orang. Berarti allamal ustadu seorang ustad itu ya telah mengajar atalamid murid-murid ya al-lughatal arabiyah ya bahasa Arab. Nah, pola al-lughatal arabiyata ini disebut na'at wal man'ut ya. Sifat mensifati ya. Naatnya al-arabiyata, man'utnya yang disifati al-lughata. Ya, cirinya kalau naat man'ut ya biasanya ini sama persis. Ini al, ini al. Ini mu'anas ya, al-lughata kan mu'anas ya, tak marbutah ini. Kemudian sifatnya juga mu'anas, arabiyata. Kemudian al-lughatanya harokatnya fathah, lughata sifatnya juga al-arabiyah tak sama. Nah, kalau pola seperti ini disebut na'at wal man'ut ya. Nah, sekaligus sebagai maf'ul bih juga ya. Nah, talamidnya sebagai objek atau istilah Arabnya objek itu adalah maf'ul bih ya. Kemudian al-ustadznya sebagai fa'il. Karena dia sebagai fa'il maka dia rafa. Ya, tanda rafanya apa? Dzumah nih. Al-ustadzu nih. Untuk isim mufrad jumlahnya satu, dia rafanya dengan dzumah. Ya, kalau isim musanna rafanya dengan alif. Ya, ustadzani. Nah, kalau banyak banyak ustadznya asatid. Asatid itu juga asatidu ya. Tapi kalau jamak mudzakkar salim al-muslimuna. Nah, itu adalah dengan u dan waw dan nun. Nah, ini intinya adalah ini adalah rafa. Allama fi'il madi. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Masih isim yang marfu. Yang kedua, tadi pertama fa'il, kedua adalah naibul fa'il. Naib itu adalah pengganti. Ya, kalau di acara pernikahan kan biasanya ada Pak Naib ya. Naib biasanya kan menggantikan orang tua mempelai perempuan ya, eh, menjadi orang yang menikahkan. Ini yang paling berhak seharusnya adalah ayahnya, ayah dari perempuan itu. Cuma kadang-kadang di masyarakat dia tidak percaya diri sehingga dia mewakilkan ya kepada Pak Naib. Ya, naibul fa'il. Nah, itu pengganti. Kalau dalam acara pernikahan tadi, Pak Naibnya sebagai pengganti dari orang tua perempuan menikahkan putrinya ya. Nah, dalam kalimat ada juga istilah naib ya, naibul fa'il. Fa'il itu pelaku, naibul fa'il berarti pengganti dari pelaku ya. Kalau pada eh, kalimat yang pertama tadi ini polanya adalah allama ini disebut sebagai fiil yang maklum ya, fiil yang aktif ya, maklum. Nah, kalau yang polanya ada naibul fa'il itu fiilnya polanya majhul. Majhul itu kalau dalam bahasa Indonesianya polanya apa di ya. Ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Kalimatnya berarti pasif di ya. Dipukul ya, ditendang atau ditulis. Nah, yang pola-pola di. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut polanya adalah majhul ya, majhul. Kalau yang polanya aktif disebut maklum. Nah, ini contohnya. Enggak diikuti. Kutiba.
Kutiba. alaikum Alaikum asyamu. asyam. Nah, ini kutiba ini disebut sebagai fiil yang majhul. Ya, kenapa? Karena polanya tidak normal. Kalau normalnya kan kataba ya, telah menulis atau telah menetapkan. Nah, dirubah huruf harokat pertamanya yang tadi yang aktif tadi fathah, kataba, nah diganti dhammah, kutiba, ya, julisa, ya, kuri'a, ya, pola-pola yang seperti itu dalam bahasa Arab disebut pola majhul ya, pasif ya. Kalau kataba menulis ya, dia telah menulis, tapi kalau kutiba berarti apa? Ditulis. Dalam konteks di sini ditetapkan atau diwajibkan ya, makna dari kutiba alaikumusiyam dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ini kutiba alaikumusyamu. Nah, di sini asyamu di sini disebut naibul fa'il ya, pengganti dari fa'il. Kenapa? Karena di dalam kalimat pasif ini nggak ada fa'ilnya. Maka digantikan oleh asyamu ya. Maka asyamu sebagai naibul fa'il. Maka naibul fa'il itu masuk isim yang rofa ya. Makanya siyamu kutiba alaikumusyamu ya, diwajibkan atas kalian puasa. Nah, puasa asyamun disebut naibul fa'il ya. Kemudian kutiba isim majhul ya. Fiilnya polanya madi ya. Telah diwajibkan atas kalian puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Apa ayat lengkapnya ya, ini diambil pada bagian kutiba alaikumusiyam ya, kutiba sebagai fi'il madhi yang majhul ya, yang polanya pasif. Kemudian asyamu sebagai naibul fa'il. Baik, nah kita lanjutkan masih isim yang rafa. Yang pertama tadi adalah fa'il, kedua naibul fa'il. Kemudian yang ketiga adalah isim yang rafa adalah mubtada. Ya, apa itu mubtada? Mubtada itu adalah kata benda yang di awal kalimat. Ya, ada kalimat diawali kata benda, maka kata benda itu sebagai mubtada. Ya, kata benda yang mengawali kalimat. Ini contohnya nih. Mangga diikuti. Al mu'minu Al mu'minu salihun. sholihun. Mana Bu yang merupakan mubtada'nya? Al mu'minu. Iya, al mu'minu. Kata benda di awal kalimat. Al mu'minu salihun ini kan kalimat ini disebut jumlah. Jumlah apa? Jumlah mufidah, kalimat yang sempurna ini. Al mu'minu salihun. Susunannya terdiri atas apa? Atas mubtada dan khobar. Mubtada'nya al mu'minu, khobarnya salihun. Ya. Al mu'minu sebagai mubtada, karena dia mubtada maka masuk kelompok isim yang rofa. Rofanya apa? Dengan dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Ya. Tadi kalau musanna al mu'minani, kalau jamak mudzakkar salim al mu'minuna, ya rofa semua itu, tapi dengan tanda beda karena jenisnya beda ya. Kalau ini mufrad tunggal, al mu'minani adalah musanna jumlahnya dua. Kalau banyak al mu'minuna ya, al mu'minuna ya. Nah, sholihun ini sebagai khobarnya. Khobar itu harus mengikuti mubtada'nya dan dia juga termasuk isim yang rafa ya, khobar itu sholihun. Nah, cuma polanya dia nakirah ya. Kalau yang al mu'minun ini kan polanya ma'rifah. Ada alif lam ini menunjukkan ma'rifah tertentu. Al mu'minu seorang mukmin itu, nah sudah tertentu. Solihun ya, orangnya adalah solih ya. Ini adalah sebagai khobarnya. Berikutnya masih isim yang rofa. Nah, yang keempat berarti ya. Pertama fa'il, kedua naibul fa'il, ketiga adalah mubtada, yang keempat khobar ya. Khobar adalah isim yang juga rofa ya. Ini enggak diikutin. As-shaimatu As-shaimatu salihatun.
Sholihatun. Mana yang merupakan mubtada'nya? As-so'imatu. Ya, dia rofa dengan tanda dhammah. Kenapa kan isim mufrad? Imatu, seorang perempuan yang sedang puasa itu. Imatu. Solihatun. Nah, ini antara mubtada dan khobar harus serasi ya. Karena di sini isim yang mu'anas, imatu, seorang perempuan yang sedang berpuasa, khobarnya solihatun. Nggak boleh solihun, nggak boleh. Kenapa? Kalau solihun mudakar. Padahal imatu mu'anas. Ini tanda mu'anas ini tak marbutoh ini menunjukkan tanda mu'anas. Dia perempuan. Imatu, seorang perempuan yang berpuasa. Kalau laki-laki, imu, atau kalau nama orang bisa menggunakan nama Soim ya. Soim itu seorang laki-laki yang rajin berpuasa. Soimatu, seorang perempuan yang puasa ya. Khobarnya kalau soimatu solihatun, kalau soimu solihun. Kenapa? Karena harus serasi. Ini muanas, ini harus muanas begitu ya. Untuk yang mubtada'nya ma'rifah as-shaimatu, kemudian khobarnya sholihatun ya, polanya dan nakirah ya. Ini bisa juga untuk orang ya. Fatimatu sholihatun. Nah, bisa juga gitu. Mubtada khobar berupa orang. Aisyah sholihatun. Kalau Muhammad salihun, Ali salihun. Ini pola yang namanya mubtada wal khobar ya. Kalau ketemu mubtada khobar, maka dua-duanya adalah isim yang rofa dengan tanda sesuai dengan bentuk isimnya ya. Kalau isim mufrad dengan duma ya, seperti ini mufrad ini ya, mufrad muannas. Kalau musana dengan alif ya, jamak mudzakkar salim dengan una ya, jamak muannas salim dengan dumah juga. Ini apa al muslimatu dengan dumah juga. Jamak taksir maka dia rofa'nya dengan dumah juga ya. Ar-rijalu ya, at-talamidu ya, itu. Ini untuk isim yang rofa ya, masih isim rofa. Berikutnya adalah ismu kana, isim kana wa ahwatuha. Ini materi minggu yang lalu ya. Minggu yang sebelumnya kan isim kana. Isim kana itu nasab. Innallaha. Nah, minggu yang lalu materinya isim kana. Kana Allahu. Nah, kebalikannya. Kalau isim mansub. Innallaha ghafurun. Khobarnya rofa. Tapi kalau kana dan teman-temannya materi minggu yang lalu itu adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kana Allah ghafurun. Nah, ini isim kana masih isim yang rofa. Ya. Enggak diikuti. Kanal baitu Kanal baitu jadidan. jadidan. Mana yang merupakan isim kana? Al baitu Ya, betul. Al baitu ini isim kana. Khobarnya? jadidan. Khobarnya mansub atau marfu khobarnya? Khobar kana? Mansub Ya, mansub nih. Jadi dan ini mansub. Mansubnya dengan apa, Bu? dengan fathah tain. Ya, fathah tain. Ya. Kenapa? Karena isim mufrad. Nanti kalau isim yang lain musana itu dengan ya. Ya, sebelumnya dibaca fathah. Jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya, sebelumnya kasroh. Ya. Nah, jadi beda-beda tergantung jenis isimnya ya. Yang jelas polanya kalau dia eh, apa isim kana maka rofa nih. Kanal baitu. Nah, baitu ini adalah isim kana. Jadi dan khobarnya. Ya, rumusnya itu untuk memudahkan biasanya menggunakan pola innallaha ghafurun ya. Kalau innallaha ghafurun itu isimnya mansub, khobarnya rofa. Inna. Nah, kalau kana Allah ghafuran ya, dibalik ya. Kana Allah ghafuran ya. Untuk isim-isim yang lain tinggal menyamakan kanal baitu. Karena baitu adalah isim dari kana. Dan kana ini punya punya teman. Anda masih ingat materi kemarin? Temannya kana apa saja? Ada so, ada soro,
Koma. Ya. Ya, ada zola, ada Ya. bata, ada apa lagi laisa ya. Nah, kalau Ya. ketemu teman-temannya kana berarti seperti kana, mengikuti pola kana, ya isimnya dirofakkan, kemudian khobarnya dimansubkan, ya. Kanal baitu jadidan, begitu ya. Nah, berikutnya ini kebalikan materi minggu yang lalu berarti ini. Jadi eh, khobar ina, ya, kalau isim ina rofa, khobar ya kalau isim ina mansub, kalau khobar ina berarti rofa, ya. Nah, ini khobar ina contohnya. Mangga ikuti. Inna Allaha Innallaha ghafurun. ghafurun. Mana Bu yang merupakan khobar inanya? Ghafurun. Ya, ghafurun. Dia mansub atau rofa? Rofa. Ya, Dengan rofa. dumah. Dengan dumah. Ya, betul ya. Allahnya sebagai Inna Allaha. Isim inna. Ya, temannya Ina apa saja? Masih ingat materi 2 minggu yang lalu? Ina, Ta'ala. iya betul. La'ala, yang dekat dengan Ina. An, Anna. lakin, Anna. Lakin. Ya. lakinna. Ya, Lakin. la'ala, betul la'ala. Apa lagi? Lai, Lupa. Laisa. La- Bukan. laita. Laita. Ya. Laisa Laisa temannya itu Kana, temannya Pak. kanan. Ya. Laisa temannya Kana. Ya, itu mirip antara Laisa dan Laita itu, tapi beda itu. Kalau Laita itu temannya Ina, kalau Laisa temannya Kana. Makanya jangan ketukar ya. Itu mirip. Pengaruhnya ke isimnya beda. Kalau Laita itu dia temannya Inna, maka mansub. Kalau Laisa temannya Kana, rofa isimnya. Itu mirip, tapi harus dibedakan. Itu ya, beberapa hal yang terkait dengan Terus yang juga isim rofa adalah pernah buktiin eh, tawabi ya. Tawabi itu ngikutin. nggak Kalau blueberry ada kata benda sebelumnya, dia blueberry rofa, kemudian diikuti huruf atof, maka kata benda di belakang huruf atof itu ngikuti tawabi, ngikuti kata benda sebelumnya. Nah, ini contohnya, enggak diikuti dulu. Al-qalamu nih nih al-qalamu wal mistaratu wal mistaratu wal kursiyu bikin ini wal kursiyu hiya juz'un minal ism. gila dia juz'un minal ism. Ya, mana yang masuk kelompok tawabi? Ini wal mistaru Ya, wal al-mistaratu kursiyu. ini disebut tawabi. Kenapa tawabi? Karena ngikuti kata benda sebelumnya. Ya, Sebelumnya apa? Al-qalamu ini kan kata al-qalam benda di awal kalimat berarti kan dia masuk mubtada kan? mubtada 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 berarti ya ya. rofa. Nah, tandanya cuma ada wawu di sini. Wawu di sini disebut sebagai harfu atfin, huruf atof. Nah, huruf atof itu kalau kata benda di belakangnya ngikuti kata benda sebelumnya. Kalau kata benda sebelum al-qalamu ini rofa, Wah, maka al-mistaratu juga rofa. Ini al-mistarati. Wal kursiyu juga rofa karena atop ini ya wawu. Huruf atop itu biasanya wawu fa itu ya. Hatta ya. Dia juz'un, dia adalah bagian ya minal ism dari isim ya. Nah ini hia ini kembali ke isim mu'anas ya. Isim mu'anas berarti yang ini yang terkait dengan mistaratu. Ini ada tak marbutohnya ini. Ini al mistaratu dibaca dumah karena apa? Tawabi ngikutin. Al kursiyu dibaca rafa karena tawabi mengikuti. Huruf tawabiknya apa? Ini wawu di sini. Di huruf oh, ataf ya. Harfu atfin. Gitu ya. Nah, habis ya. Baik, kita review sedikit dari atas tadi. Isim-isim yang rofa satu fa'il ya, pelaku dalam sebuah kalimat disebut fa'il ya. Ini al-ustadzu nih. Allamal ustad ini disebut fa'il. Yang kedua, naibul fa'il ya. Naibul fa'il ya, pengganti dari fa'il. Nih, kutiba alaikumusyamu. Asyam disebut naibul fa'il ya. Kemudian yang
ketika mubtada ya, kata benda yang mengawali sebuah jumlah mubtada, isim yang rafa. Kemudian ini contohnya al-mu'minu ya. Berikutnya adalah khobar ya. Khobar juga isim yang rafa ya. Nah, khobar ini penjelas dari mubtada ya. Nah, fungsinya menjelaskan mubtadanya ya. Bisa berupa isim mufrad ya. Bisa juga jumlah ya. Bisa juga sibhul jumlah ya. Nah, ini contohnya adalah as-shaimatu sholihatun. Nah, sholihatun ini ada khobar dari al-shaimatu. Ih, ih. Kemudian yang juga isim rafa adalah isim kana ya. Isim kana ini kanal baitu nih. Al baitu disebut isim kana, dia rafa dengan tanda dhamma. Kemudian berikutnya khobar ina ya. Isim yang rafa inallah ghafurun. Nah, ghafurun disebut sebagai khobar ina, isim yang rafa. Yang terakhir isim rafa adalah tawabi ya, kata yang mengikuti kata sebelumnya. Yang ikuti kalau di sini sebelumnya rafa, maka yang mengikuti nah mistorotu ini disebut tawabi yang mengikuti al-qalamu ya rafa tandanya. Baik, itu ya materi kita malam hari ini tentang isim-isim yang rafa ya. Barangkali ada pertanyaan. Mangga silahkan diberi kesempatan. Ada Bu Tria, mangga silahkan. Ada Pak Nur, Ustadz sedikit Ustadz. mangga silahkan Pak Zainal. Iya. Dan mohon maaf, di Nggak saya tuh apa-apa. tampilan paparan Ustadz itu nggak muncul, Tad. Oh gitu. Iya. Yang lain muncul nggak Bu? Enggak, saya buka dari Anak PDF-nya aja. Oh, muncul, anak gak Oh muncul. ya Nama nggak apa-apa. Saya gak juga jadinya muncul. tuh buka oh iya di iya iya. di lain gitu. Ini Ustadz sedikit Iya. aja Mangga mangga. yang naibul fa'il itu Apple file kenapa? untuk bahasa Arab itu berarti tidak selalu kata benda ya, Tad. Kata Oh, kerja juga puasa tadi itu loh, Tad, yang oh menjadi gitu. contoh. Ini puasa ini dalam pembanding ini kata benda juga Pak nih. Ada tandanya alif lam nih. Asyam Oh, kata baik benda baik ini. baik. Karena Kata Eh, sifat yang masuk ada sini. ya, Isim. ininya ya. ya Alif lam itu sebagai kata ini ya. menunjukkan tanda Kalau benda isim. ya kalau di bahasa Indonesia kan yang namanya Puasa puasa itu kata kerja ya. iya kata kerja gitu Iya, loh. kata benda. Diwajibkan atas kalian gitu Nah, puasa. Tapi di sini di bahasa Arab karena ada alif lam berarti memang masuk itu kata isim. kerja. Ya, masuk isim. Kata Kata benda benda. isim. Ya. Baik Ustadz, itu ininya Oh iya, karena ada baik. alif lam ya. Iya, Baik, ciri Ustadz. isimnya pada alif lam di sini. Iya. Baik Ustadz itu. Ya. Pas puasa. Ada lagi, monggo Pak Nur. Anu, oh, cukup Ustadz. Itu. Alhamdulillah. Ustaz, kalau huruf tawabi itu selain ataf waw itu apa? Bisa fa, Bu. Bisa fa, Pak. bisa wau, bisa hatta. Nah, yang menunjukkan pokoknya ngiringi kata sebelumnya. Dan tidak hanya kata kerja, untuk tawabi ini bisa juga kata kerja, tidak hanya kata benda maksudnya. Tawabi bisa juga kata kerja. Ya, misalkan Ahmad yajlisu summa yaqra'u. Nah, itu ngikuti. Ya, Oh, yajlisu. semua huruf atfu gitu ya. Semua yang Ya, ataf itu masuk ini tawabi. ya betul. Terus Diselangi huruf atop, maka ah, oh, belakangnya tawabi ngikutin gitu. Ini kebetulan wa ya. oh, Bisa fa, bisa hatta. Biasanya tiga itu ya. Wawu, fa, dan hatta. oh. Ya, Tapi itu semua berarti nanti anu ya. Semua marfu. semua marfu. Misalkan ini panjang ya. Wal mistaratu, wal kursiyu, wal babu, wal Kalau yang apalagi fiil tadi misalkan Ustaz, yang dari nafidatu. fiil tadi. Nah, sama semua. Kalau di situ di belakangnya ada
huruf atop, maka ngikuti kata benda sebelumnya. Kalau tadi katanya bisa fiil. Kalau fiil gimana? Bisa, eh, misalkan ada kata kerja, kemudian dikasih wa, ya kan? Al-muslimu, seorang muslim itu yajlisu wa yaqra'ul Qur'an. Nah, yajlisu ikutin wa yaqra'u. Wa kan huruf atop tuh. Oh, Yajlisu iya. yaqra'u gitu. Sama-sama rofaknya gitu maksudnya. Ya, Oh, iya. ya Bu. Bukan Ustaz. Ya, Wan. Makasih Ustaz juga. Ya, ada lagi? Mangga kalau ada yang bertanya. Cukup? Cukup, insya Allah. Insya Allah cukup. Baik ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan ilmunya berkah ya, menjadi tambahan sakofah bagi kita, menambah pemahaman terhadap sakofah Islam, dan mudah-mudahan menjadi juga sumber pahala ya dengan belajar bahasa Arab ini. Baik, biar lebih berkah lagi kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama Pak, monggo Pak. Izin. Monggo silakan. Ana izin buat keluar ya Pak. Ya, Dadah. silakan Ariel. Pak Ustadz. Monggo Bu, Bu Nina monggo.